Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Kembali dengan saya Bung Ropan, dan saya saat ini ada di Makassar, baru tiba pada pagi hari dalam rangka untuk memenuhi undangan para supporter, para penggemar sepak bola di Makassar dengan PSM Makassar menjadi juara, dan nantinya mereka akan bermain dalam pertandingan terakhir di Liga 1 Indonesia menghadapi Borneo. Itu akan berlangsung di Stadion Gelora B.J. Habibie di kota Parepare pada hari Minggu 16 April 2023. Tentunya sudah ada pesta yang disiapkan oleh para pendukung militan dari Juku Eja, tapi saya belum juga akan berbicara ya tentang PSM ini. Ya, saya akan menyambut dengan hangat berita yang mungkin juga atau pasti teman-teman sudah tahu. Ini puji syukur kepada Tuhan dan alhamdulillah bahwa selama ini agak diragukan dan mungkin bertanya-tanya tentang status dari pemain kita yang sudah dinaturalisasi, yang sudah mendapatkan persetujuan dari pemerintah, sudah diambil sumpah, Kepres sudah turun, tapi perpindahan federasi belum selesai. Dan dia sempat datang ke Indonesia untuk menyaksikan laga FIFA Matchday yang dimainkan pasukan Sintayong menghadapi Burundi dalam 2 laga. Dan dia datang pada laga kedua dan kita bermain imbang 2-2. Saat itu setelah sebelumnya kita bisa menang. Siapa lagi kalau bukan Sain Patinama. Dan Sain Patinama ini sudah diumumkan dengan resmi oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir, yang sudah mengatakan tidak ada masalah lagi, semua urusan tentang Sain Patinama dan tuntas beres. Inilah kabar yang menurut saya ketika saya ada di Makassar mendengar ini bersyukur bahwa para penggemar sepak bola khususnya tim nasional sekarang sudah enak ya, sudah merasa bahwa perjuangan yang dilakukan oleh Sain Patinama dalam mengurus perpindahan federasi ini, juga bantuan yang luar biasa dari PSSI, Ketua Umum Erick Thohir yang terus bisa memantau ini. Bahkan ketika Sain datang ke Indonesia, secara khusus Erick Thohir itu bisa menjamu Sain dalam makan malam bersama, obrolan santai, dan sangat menyenangkan memang. Itulah sebabnya federasi ini terus bisa memperhatikan kendala-kendala, masalah yang dihadapi oleh para pemain tim nasional Indonesia, apalagi mereka dari pemain keturunan ya, yang dinaturalisasikan menjadi pemain nasional. Dan dengan perpindahan federasi ini, FIFA sudah menyetujui, ada rekomendasi dari FIFA, surat juga dari KNVB, Federasi Sepak Bola Belanda itu sudah ada, dan Sain sudah diizinkan untuk bisa memperkuat tim Indonesia. Nah, menurut Erick, ya ini kabar dari Erick, tinggal sekarang tergantung dari pelatih kepala, Sintayong. Apakah Sintayong akan memakai Sain Patinama dalam waktu dekat? Karena dalam waktu dekat kan tim senior itu akan bermain di FIFA Matchday menghadapi Palestina 14 Juni yang akan datang. Tapi saya pikir apa yang dikatakan Erick ini ya pastilah Sintayong memang menunggu-nunggu ini, karena ketika Sain Patinama datang dan menyaksikan pertandingan Indonesia melawan Burundi kan dia ada di tribun, dan dia sudah sempat ketemu dengan STY juga, dan STY ingin tentunya melihat debut atau penampilan perdana dari seorang Sain Patinama di tim nasional, karena Sain ini kan kita tahu itu bermain di posisi bek kiri, tempatnya Pratama Arhan di sana. Jadi ini menarik jika Sain sudah bisa bermain, artinya di FIFA Matchday yang kita tunggu, ada rasa penasaran tentunya luar biasa dari penggemar sepak bola Indonesia untuk menanti kapan kira-kira Sain bisa bermain, karena terkendala dengan urusan perpindahan federasi. Nah, sekarang sudah aman semuanya, bahkan Ketua Umum sudah menjamin itu, juga Exco Pak Arya Sinulinga yang sudah mengatakan bahwa sesuai dengan apa yang dikatakan Ketua Umum ini sudah memang berjalan dengan baik, dan Sain sudah bisa bermain bersama dengan timnas nantinya. Jadi itu kabar yang menyenangkan, karena sebelumnya juga Sandy Walsh itu sudah mendapatkan surat rekomendasi juga ya dari FIFA, dari KNVB untuk bisa memperkuat Indonesia setelah diambil sumpah dan Kepres turun bersama dengan Jordi Amat. Tapi Jordi yang baru bermain, Sandy yang kita tunggu melawan Burundi saat itu memang tidak bisa datang walaupun namanya sudah masuk, tetapi karena dia masih pemulihan cedera dia dengan klub Cafe Mechelen, sehingga sayang debut dia, ya, penampilan perdana dia bersama dengan timnas itu tidak bisa disaksikan oleh penggemar sepak bola
Indonesia. Tapi mudah-mudahan ya, saya pikir semua sudah beres. Cedera dari Sandi ini oke. Sekarang bagi Sain juga tidak ada masalah karena dia tidak cedera, tinggal menunggu surat ini ahli federasi dan semua sudah beres. Nah, mereka bisa bermain bersama dan itu yang kita tunggu. Bagaimana Sain, Jordi Amat, Sandy Walsh itu bermain di garis belakang ini sangat kuat, dibantu oleh pemain lainnya yaitu Elkan Bagot yang sekarang bermain di Cheltenham ya, di Inggris. Jadi memang kuat kalau 4 ini ada di belakang. Semakin sulit tentunya bagi lawan-lawan untuk bisa menerobos pertahanan kita atau membuat gol dengan kalau 4 ini bermain secara bersamaan. Inilah yang tentunya kita akan tunggu ya, ketika keempat-empatnya ada di lapangan dan pasti akan mendapatkan sambutan yang luar biasa dari penggemar sepak bola Indonesia saat menghadapi Palestina yang pasti. Karena di bulan Juni itu ada 2 match yang dipersiapkan oleh PSSI. Selain melawan Palestina, satu lagi sedang dirundingkan siapa lawan kita. Apakah akan diambil dengan tim yang peringkatnya jauh di atas, ya bahkan mungkin bisa aja masuk ada di 20 besar dunia. Kita tidak tahu karena sebelumnya kan didengung-dengungkan Argentina, tapi kan kita tidak tahu. Ini baru wacana walaupun surat kepada Pak Erik sudah dikirim, tapi kita tunggu balasan saja. Tapi yang pasti kita akan bermain dengan tim-tim yang kuat dan ini yang paling penting ya. Bagaimana kita bisa mendapatkan lawan yang berada di atas peringkat kita sehingga kita bisa memacu peringkat kita naik. Sekarang di 149 peringkat dunia kita, tentunya ini luar biasa. Dari 175 kalau nggak salah turun 155, 151 ya, naik terus ya 155, 151 dan sekarang di 149. Semoga kita akan terus bisa peringkat ini bagi Indonesia naik dengan kemenangan demi kemenangan yang kita dapatkan. Karena ada 2 FIBA Matchday yang sudah dilalui. Kita menang melawan Curaçao September tahun lalu dan terakhir kemarin ya, kita bisa menang sekali dan imbang sekali melawan Burundi. Tapi sebenarnya kalau melawan Palestina bisa aja. Kalau memang belum ada lawan 2 kali aja melawan Palestina. Ya kita punya kesempatan untuk bisa menang sehingga peringkat kita juga bisa bergeser, bisa naik juga kalau ini bisa dilakukan. Apalagi kalau sudah ada Sain Patinama, ada Sandi, ada Elkan, ada Jordi, ini semakin kuat. Di tengah ada Mark Klok, kemudian ada Vano, ya Stefano Lillipali. Ini kan bagus bagi tim kita dengan keberadaan mereka. Banyak penggemar sepak bola Indonesia ingin menantikan, menunggu saat-saat ini yang mereka idam-idamkan selama ini karena pingin rasanya untuk melihat secara langsung bagaimana mereka ini bisa bermain. Dan Sandi maupun Sain Patinama ini oke, aku bermain dari sisi flank. Kita akan tunggu nantinya pergerakan mereka, upaya mereka, karena ini pemain-pemain juga yang bisa diaktifkan ya, bisa bukan hanya bermain di belakang tetapi juga mereka bisa bermain di tengah jika dibutuhkan sebagai gelandang bertahan ya. Ini yang kita akan lihat, tentunya tergantung dari racikan taktik dan strategi dari STY. Nah, sekali lagi saya mengucapkan selamat buat Sain Patinama yang sudah resmi mengurusi, yang artinya sudah bisa bermain di Indonesia. Segala urusan dia dengan perpindahan federasi aman dan ini menjadi kabar sukacita bagi pendukung sepak bola Indonesia dimanapun berada. Dengan saya, Bung Ropan. Ciao.